Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita bersama dalam sebuah pertemuan yang indah untuk menguatkan historisitas atau kesejarahan jejak-jejak Wali Songo yang sampai sekarang masih bisa kita temukan dari regenerasi beliau yang ditandai dengan hadirnya sosok fenomenal, yaitu Mbah Sayyid Abdurrahman yang sering dikenal dengan Mbah Sambu, yang beliau menurunkan putra yaitu Mbah Alim, Mbah Abdul Alim, Mbah Abdul Alim Tuyuan, penghulu Lasem pertama. Ada orang yang di dalam catatannya kadang menulis Mbah Azim, kadang menulis Mbah Halim, tetapi yang benar adalah Mbah Alim, Syekh Abdul Alim. Syekh Abdul Alim yang benar. Ini sekali Tuyuan, ini sekaligus meluruskan sejarah. Syekh Abdul Alim punya putra yang juga fenomenal, yaitu Mbah Jumali, yang dari cerita Abah, Mbah Jumali ini pada saat khitan itu yang mangku itu Mbah Mutamakin Kajen, Syekh Mutamakin Kajen, yang kebetulan adalah keponakan Sayyid Abdurrahman, Mbah Sambu Lasem. Ada yang menarik, saya punya catatan dalam memori yang tidak terlupakan pada saat saya bersama abah saya melewati sebuah desa Tuyuan. Abah saya pernah menegaskan, ini nang Tuyuan punjel tokoh-tokoh besar di lingkungan Nahdlatul Ulama, leluhurnya ada di Tuyuan, yang kebetulan putranya Mbah Sayyid Abdurrahman yang tadi disebutkan, yaitu Mbah Abdul Alim. Nanti akan diceritakan semuanya. Mbah Abdul Alim menurunkan Syekh Hasyim Asy'ari, menurunkan Syekh Ahmad Siddiq, menurunkan Mbah Hamid Pasuruan, menurunkan Mbah Bedowi juga, Gus. Mbah Bedowi menurunkan Mbah Nur Langitan, pendiri pesantren Langitan, dan menurunkan juga Mbah Khalil, Mbah Khalil Masyuri juga, Mbah Khalil, Mbah Ali Maksum, Mbah Ali Maksum, dari ibu, karena Mbah Maksum ada jalur sendiri, Gus. Iya, Sultan Mahmud yang makamnya di Jejeruk Bonang. Tentu menarik diskusi ini karena saya sedang bersama punjer-punjer Mbah Sambu melalui jalur Mbah Alim. Kalau saya istilahkan, beliau-beliau inilah yang menjaga pusara, betul ya? Patok pusara bahasa Indonesia gitu. Yang menjaga pusara Mbah Abdul Alim atau keturunan Mbah Sambu yang di Tuyuan, yang betul-betul dalam sejarah pesantren Nusantara, Tuyuan merupakan pesantren tua. Sehingga bagaimana kita akan tidak percaya ternyata Langitan itu juga terkenal dengan pesantren tua. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari juga pernah mondok di Langitan, kayak Ahmad Dahlan juga pondok Langitan. Tapi perlu diketahui, Langitan itu dari Tuyuan, berarti kan lebih tua Tuyuan. Dan ini real sejarah. Dan tokoh-tokoh besar yang dulu pada mondok di Lasem rata-rata ngelaju mondoknya ngelaju ke Tuyuan, dari Lasem ke Tuyuan. Kira-kira berapa kilo, guys? Kira-kira 4 kilo dari alun-alun. Bahkan Mbah Hamid Pasuruan yang masyhur muktabar kewaliannya di kalangan tokoh-tokoh Nusantara, beliau namanya juga tercatat Abdul Hamid At-Tuyuani Al-Asemi. Ada nama Tuyuan itu. Memang Tuyuan sangat fenomenal. Dan
Gus Dur pernah membuat sebuah pernyataan yang sangat menarik. Aktivis NU kok orang kenal Mbah Sambu itu kurang sempurna, karena Mbah Sambu inilah yang menurunkan tokoh-tokoh NU Nusantara. Sehingga kalau saya boleh sedikit membuat sebuah bahasa isyarat, entah ini ditujukan kemana, teman-teman yang menyaksikan diskusi ini bisa menganalisis sendiri. Kalau ada seorang tokoh yang mencoba mendistorsi NU bahwa berdirinya NU itu karena restu mbahnya yang ada dalam tanda kutip Pekalongan, kalau saya katakan justru ini nggak mengada-ngada. Tokoh-tokoh besar NU dari Tuyuan tentu sebelum mendirikan NU tidak lepas dari tawasul dengan tokoh-tokoh Tuyuan. Putunya punya gawe besar kan tentu tawasul dengan mbah-mbahnya. Kalau ini real, meskipun belum ada yang menceritakan, tapi saya sudah bisa nebak. Karena tradisi kita kalau mau punya hajat atau apapun tidak akan meninggalkan tawasul dengan para leluhur. Dan kebetulan yang para tokoh-tokoh besar di NU pada saat mendirikan NU banyak dari Tuyuan, banyak dari Lasem, dari Lasem itu 3 leluhurnya di Tuyuan, dan yang tinggal di luar Lasem juga banyak yang notabene juga dari zuriyah Tuyuan, Termasuk Kiai Soleh Darat. termasuk itu kita belum tahu. Mbah Soleh Darat termasuk juga ya? Termasuk dari Tuyuan. Demang Mayong itu asalnya dari Tuyuan. Oh gitu. Iya, kakeknya dari Tuyuan. Padahal itu sedang mereka cari loh, silsilah Mbah Soleh Darat. Tapi Anda di Tuyuan ya? Ada. Oh, kalau ada bisa saya sambungkan itu. Karena jujur saja, ini saya publikasikan, ada orang sowan ke Habib Lutfi, dicangkokkan ke Oh enggak, Mbah Soleh Darat Kajen. itu. Mbah Soleh Darat itu kakeknya dari Tuyuan. Oh, Kakeknya di Tuyuan dari punya Tuyuan. data itu? Insya Allah nanti kita cari. Dicari loh mas. Nanti kita cari. Ini zuriat-zuriat Mbah Soleh Darat itu pada mencari loh. Dari Mayong. Dari Mayong, Mayong. iya. Demang Mayong itu kakeknya dari Ini Tuyuan. sekaligus informasi teman-teman dosen Wali Songo yang aktif di Kopi Soda Soleh Darat. Yang Itu riwayat keluarga. saya dengar dulu pernah mencari-cari asal-usul Mbah Soleh Darat. Ternyata ada yang punya data. Tapi dikonfirmasi, ibarat riset kecil-kecilan. Yang penting syura wal istifadah. Karena nasab itu harus tercatat, tidak boleh lewat mimpi atau ronsen. Yang kalau lewat ronsen nanti bahayanya sampai 5 abad setengah ketahuan bikin malu dunia nanti. Baik, pertama saya ingin tanya kepada Gus Muid, Abdul Muid nama lengkap beliau, didampingi oleh Gus Ayi yang sepupu beliau, dan Gus Hasan keponakan Gus Muid, dan beliau adalah Ali Ridho. Gus Ali Ridho yang apa, Kerabat pesantren suci. kerabat pesantren suci, dan seluruhnya adalah punjer Tuyuan. Mengapa ini penting saya publikasikan? Karena Tuyuan adalah sejarah yang sangat fenomenal, mencetak para ulama-ulama Nusantara yang sekarang agak dilupakan oleh publik. Tapi Gusmus sendiri juga pernah menegaskan kalau NU berdiri itu dari kiai-kiai pesantren murni. Sehingga kehadiran publikasi dari dialog ini untuk sekaligus menepis kelompok Pekalongan yang mendistorsi sejarah NU, setidaknya tahu bahwa NU berdiri itu dari eksistensi ulama NU, tanpa keterlibatan secara fundamental dengan komunitas lain. Kalaupun melakukan dialog dengan komunitas lain itu sesuatu yang biasa dalam kehidupan, tapi real berdirinya NU adalah dari murni kiai-kiai pesantren yang di sana banyak dilahirkan dari generasi Kiai Haji Syekh Sayyid Abdurrahman yang menurunkan Mbah Alim, yang dari Mbah Alim inilah menurun banyak ulama Nusantara yang lainnya. Baik Gus, bisa menceritakan kondisi kesejarahan mengapa Mbah Sambu di Lasem kok bisa menurunkan Mbah Alim dan zuriyahnya banyak
di Tuyuan, dan Tuyuan menjadi punjer Dzurriyyah Mbah Sambu yang melahirkan ulama-ulama Nusantara. Monggo Gus. Dalam riwayat keluarga yang saya pahami, karena kebetulan saya adalah cucu yang tinggal serumah dengan Mbah Kiai Jawahir waktu itu. Mbah Jawahir adalah orang yang masih hidup sekitar 7 tahun setelah generasinya, saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, adik-adiknya meninggal. Dan Bahir juga yang waktu itu masih ngurusi Masjid Lasem, rumah gedong Lasem, termasuk saya sendiri masih ingat betul ketika beliau hadir diaturi dalam rangka pemilihan nadir yang waktu itu sekitar tahun 85, yang terpilih adalah Mbah Makmur sepeninggal Mbah Maksum. Jadi Mbah Dowi, Mbah Maksum, kemudian Mbah Makmur, niku Bahir masih diaturi. Nah, ini sebagai bukti bahwa memang Bahir itu sangat terkait dengan Masjid Jami' Lasem, yang di situ sekaligus ada makbaroh dari Maulana Sambu ya. Dan Kiai Lasem nggak pernah bisa meninggalkan Tuyuan. Nggak bisa. Sejarah. Kalau kiai manapun dari Trah Maulana Sambu mau meninggalkan Tuyuan, jelas itu tidak mungkin. Karena apa? Karena dari putranya Mbah Sambu yang melanjutkan kepemimpinan atas agama dan syiarnya di Lasem, waktu itu masih Kadipaten, adalah Maulana Abdul Alim itu sebagai penghulu pertama. Karena kalau Maulana Sambu itu kan zamannya Sultan Agung gitu ya, itu belum ada penghulu, masih wali negari untuk urusan umat Islam. Jadi seakan-akan kemudian ada kesepakatan yang saya tidak tahu tertulis apa enggak, tetapi dari riwayat-riwayat yang saya pahami itu yang terkait dengan kadipaten atau pemerintahan kerajaan itu dipegang keturunan Temenggung Adipati Tejokusumo yang adalah trah dari B. Lasem zaman Majapahit, yang salah satu daripada Adipati Lasem yang keberapa itu? Ke-1. Itu Tejokusumo I adalah makamnya di sebelah itu, Gus. Ya, mantunya Sunan Ampel, yaitu suaminya Nyai Ageng Maloko. Ada yang nulis Malaka. Orang Jawa kan berbunyi O baru namanya kuat. Itu Pangeran Wironegoro yang menantunya Sunan Ampel itu leluhurnya dari Tejokusumo I. Leluhurnya Tejokusumo itulah ya. Makamnya ada di Desa Sriombo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Pangeran Wironegoro. Ya. Nah, itulah istrinya yang bernama Nyai Ageng Maloko itu ada di Caruban, Kecamatan Lasem juga. Setelah generasi itu, maka ada penerusnya yaitu Sultan Mahmud, yang nggak lama kemudian ada semacam kevakuman karena situasi perang-perang itu, maka kemudian Sultan Mahmud itu seera siapa, Gus? Sultan Mahmud itu muridnya Sunan Bonang. Ya, era Sunan Bonang. Sebelum Mbah Sambu berarti. Sebelum. Nah, setelah itu ada masa tenggang yang kemudian barulah ada Mbah Sambu yang waktu itu masih belum sepenuhnya mapan keislaman itu, sehingga Mbah Sambu kemudian mendirikan masjid itu dengan Tumenggung Tejokusumo yang pertama itu, yang keturunan daripada Wironegoro, keturunan dari Bri Lasem. Maka dari jalur perempuan istri Mbah Sambu itu adalah dari jalur Majapahit. Lah, Mbah Sambu punya putra, salah satunya yang tua itu Maulana Abdul Alim itu sebagai penghulu, sudah ada jabatan penghulu pertama di Lasem. Itu kalau nggak salah era Mangkurat II. Mbah Abdul Alim dan beberapa generasi Mbah Sambu yang punjer-punjer atau mazhirul ummah dari Mbah Sambu yang ada di Tuyuan itu masih terjaga semua, Gus? Masih tertata semua, Gus? Masih, insya Allah masih terjaga semuanya. Dan dari zaman ke zaman memang kebetulan keluarga leluhur itulah yang memang menjaga makam atau menjaga patok. Saya teringat gitu, Gus, kalau pada saat masih kecil itu sama Mbah Ghazali. Mungkin dengar Mbah Ghazali. Itu setiap hal saya selalu diguncengkan di sepeda untuk ke Tuyuan. Kan makanya kemarin ketika saya sama Gus Mu'ed itu masuk desa Tuyuan itu kayak kembali masa kecil saya itu teringat. Jadi saya juga kebetulan masih ingat
bahwa Mbah Ghazali itu sangat dekat sekali dengan Mbah Hir. Jadi begitu juga dengan terus ini Gus, Mbah Tamam. Apa yang menghubungkan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dari Mbah Abdul Alim, bisa diceritakan dari Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Siddiq, dari Mbah Abdul Alim nikulah mempunyai 7 putra, 5 perempuan, 2 laki-laki. Itu menurut silsilah Tuyuan dan juga Terjan. Kenapa Terjan ini penting disebut Terjan Narukan itu karena Mbah Abdul Alim punya 2 anak laki-laki, yang satu itu Mbah Ahmad, ada yang menulis Muhammad, tapi nun saya karena kita ini yang jaga kuburan, insya Allah yang lebih pas ya Ahmad. Ini sekaligus klarifikasi cerita-cerita yang keluar ini. Tapi kalau Ahmad dan Muhammad itu kan dekat, jadi kalau Sibeh itu ya rodok maklum, tapi kita dari zaman Mbah itu ya Ahmad Sido ing Pati. Jadi Mbah Ahmad meninggalnya di Pati karena diambil menantu Bupati Pati. Bisa diceritakan Gus dari mulai Mbah Hasyim Asy'ari nyarujuknya ke Mbah Alim sebagai putranya Mbah Sambu. Dari jalurnya Mbah Ahmad inilah kemudian sampai ke jalurnya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi Hasyim Asy'ari juga dari Mbah Alim langsung. Dari Mbah Abdul Alim. Tapi kalau Mbah Jawi itu dari Mbah Abdul Bar, putranya Mbah Abdul Alim. Jadi mungkin beda ibu sama Mbah Jumali, Mbah Ahmad. Jadi versi Tuyuan itu 2 laki-laki, 5 perempuan. Jadi, yang 2 itu Mbah Ahmad Sido ing Pati, makamnya di Pati. Yang satu Mbah Kiai Raden Jumali itu di Tuyuan. Nah, Kiai Jumali di Tuyuan mempunyai putri Mbah Nyai Rodiah. Kemudian menikah dengan Mbah Muhammad, putrinya Mbok Rondo Dadapan, punya anak laki-laki. Dadapan itu Rembang ini gitu. Dadapan Sedan. Oh, Sedan. Itu punya anak justru laki-laki, Mbah Salim, setelah dia ngajar itu Nurjali. Karena tahali tajali. Zaman biyen kan Jawa itu kan istilah tarekah, lebih dekat ke arah tarekah. Jadi niku kalau dari jalurnya Mbah Syekh Hasyim Asy'ari itu lebih ke arah dari Mbah Ahmad Sido Pati, kemudian ke Mbah Abdul Alim itu. Jadi semuanya itu nginduknya ke Mbah Abdul Alim. Kalau termasuk Mbah Hamid. Mbah Hamid Pasuruan. Mbah Ahmad Siddiq juga dari jalur Mbah Ahmad. Tuyuan juga dari Mbah Ahmad karena Mbah Ahmad Mbah Jumali itu ya? Kakaknya. Kakaknya. Mbah Ahmad Sido Pati besanan dengan Mbah Jumali. Jadi Nyai Rodiah dinikahkan dengan Mbah Ahmad Yusuf, sepupunya anak Mbah Ahmad Yusuf, anak Mbah Ahmad Sido Pati. Jadi Tuyuan juga dari jalur Mbah Ahmad Sido Pati kalau laki-laki. Kalau Mbah Ahmad Siddiq sama dari jalur Mbah Ahmad Sido Pati juga. Mbah Ahmad Siddiq. Keturunannya ulama besar ya. Itu dari Subhanallah. Mbah Abdul Alim ke Mbah Ahmad Siddiq dari jalur Mbah Ahmad Sido Pati. Tapi kalau yang ke Blok Agung, Blok Agung di Banyuwangi, termasuk Glenmore. Oh, Banyuwangi itu juga punya genealogi dengan dari Tuyuan. Tapi dari jalur istri yang Dadapan. Jadi Mbah Salim Nurjali itu. Tapi kalau di Indonesia kan bukan seperti di Yaman Hadramaut. Putra-putri itu sama saja. Sama-sama membawa nutfah nubuwah. Kalau bapak membawa nasab, kalau ibu membawa rahim. Hasilnya nutfah itu. Tapi kebetulan memang kita walaupun tidak ada konsensus untuk membedakan, tapi biasanya kalau garis perempuan itu ya nikahnya sama kerabat, Mas. Iya, yaitu kayak Mbah Rodiah nikah sama Mbah Ahmad Yusuf sepupu. Kita nggak ada untuk milih jangan nikah sama orang luar, tapi ya delalah. Kebanyakan yang saya pelajari ternyata masih kerabat. Saya teringat seperti yang pernah disampaikan Mbah Memun, Gus. Rata-rata istri itu kalau nggak dari jalur ke-5, ke-7 atau ke-9 itu ketemu lagi itu. Seperti yang dialami Nabi Muhammad juga itu kan. Jadi terus Gus itu kalau ini Mbah Khalil pendiri NU yang di Lasem ini. Kalau Mbah Khalil kan sama dari kekerabatan jalurnya Mbah Baidowi. Dari Mbah Ahmad Sido Pati juga. Yang naik ke Mbah Abdul Alim juga. Jadi semua dari sana dari makanya di Tuyuan ada. Di Tuyuan.
Sama dengan Mbah Jumali itu. Saya tak menambahi paman saya. Kalau di Lasem itu kan yang duriah besar itu dari 2 jalur. Jalur pertama dari Maulana Sambu Tuyuan. Yang kedua dari Mbah Sultan Mahmud. Jadi di Kecamatan Lasem ya itu ada duriahnya Mbah Sultan Mahmud Minangkabau yang makamnya ada di Bukit Jejeruk Bonang, dan Mbah Maulana Said Abdurrahman Sambu di belakang Masjid Jami Lasem. Terus Mbah Sambu sendiri itu putra putrinya paling banyak itu kan dimakamkan di Desa Tuyuan, 4 kilo dari Masjid Jami Lasem atau dari alun-alun. Itu di makam keluarga dulu itu ada 3 cungkup di situ. Cungkup yang pertama ada Mbah Tumenggung Imam Hamzah Pospoyudo Sabatie. Makam cungkup yang kedua Mbah Abdul Alim sekalian sama Mbah Mahali, Imam Mahali juga pengulu Lasem. Dan cungkup yang ketiga ada Mbah Jumali, ada Mbah Yusuf, ada Mbah Ahmad Surgi, ada Mbah Jawahir, dan ada Mbah Syekh Hasan Toblawi. Yang Mbah Ahmad tadi yang menurunkan ulama-ulama Nusantara itu. Iya. Itu Mbah Ahmad itu Mbah siapa? Ahmad saja. Tapi itu makamnya apa disebutkan tadi? Makamnya kalau Mbah Ahmad Yusuf ada di Tuyuan, kalau Mbah Ahmad Sitopati ada di Kerapyak Pati. Ada di Kerapyak sekarang. Karena anaknya beberapa di Pati. Jadi yang balik lagi ke Tuyuan itu Mbah Ahmad Yusuf. Lah Mbah Ahmad itu putranya Mbah Abdul Alim. Punya 2 laki-laki, Ahmad sama Mbah Jumali. Mbah Jumali ini punjer yang menurunkan sampai ke pesantren di Blok Agung, Glenmore, dan beberapa di Jember. Saya dengar masih dari jalur Dadapan, Mbah Jumali, Mbah Salim Nurjalin. Jangan lupakan untuk ziarah ke Mbah Abdul Alim di Tuyuan. Beliau kalau bukan kutub kelihatannya kok nggak mungkin. Karena menurunkan ulama-ulama besar semua ya Gus. Mbah Abdul Alim itu sebenarnya Abdul Alim itu kan, maka ada yang menulis azim, alim, halim itu karena ya saking istilahnya saking sudah jadi benar-benar sesepuhnya semua orang waktu itu. Jadi kebetulan Mbah Abdul Alim itu menghadapi situasi-situasi terkait kemudian munculnya peperangan-peperangan. Keluarga-keluarga besar dari ulama-ulama besar di lingkungan Nahdlatul Ulama yang punya jalur dengan Mbah Abdul Alim Tuyuan sampai sekarang masih banyak yang hilir mudik ke Tuyuan ya Gus? Masih. Yang saya terakhir dikasih Bang Dullah karena ada Gus Hakam di Lasem waktu itu, almarhum Gus Hakam sepupunya Gus Dur. Kemudian saya kasih tahu ke Pak Dullah bahwa yang dimaksud dengan Mbah Abdul Halim atau Abdul Azim itu adalah satu orang, yaitu Mbah Abdul Alim. Cuma di Tuyuan ditulisnya Abdul Alim gitu. Jadi kalau orang belajar Thariqah memahami nuansa Jawa bukan Arab, itu di orang Jawa memang nama itu bisa berubah. Seperti kecilnya Ontowiryo, agak remaja Mas Mustahar, gedenya lagi Diponegoro, sudah sepuh. Yang penting Hamid, kalaupun berubah kan masih bisa dilacak Gus. Iya. Yang menjadi persoalan itu kan perubahan Abdullah menjadi Ubaidillah nggak bisa dilacak itu Gus. Kalau di Kekancingan atau di buku keluarga Tuyuan itu gelarnya Mbah Jumali itu namanya pakai Kiai Raden Jumali bin Kiai Raden Abdul Alim bin Pangeran Sambudiningrat. Kalau orang mau nyebut Mbah Abdul Alim, Mbah Jumali, Mbah Sambu itu terserah. Tapi namanya sebenarnya yang tertera itu Kiai Raden Jumali atau Kiai Raden Abdul Alim Tuyuan. Cuma dimakamkan di makam Tuyuan. Tapi kita ketemu manuskrip yang tahun 1755. Manuskrip itu di mana Gus? Ada di Lasem kalau nggak salah, sekarang ada di museum itu. Bisa tanya nanti ke Bang Dullah, kalau keluarga Tuyuan sampai tahun 1755 itu masih pakai Sayyid. Jadi masturnya itu setelah perang Diponegoro, karena keluarga kita banyak terlibat, termasuk buyut Imam Sugondo itu
memang Karamasur itu Gus, maka kemudian dibaca oleh Pak Alawi. Kalau kita diam berarti bukan berarti kita tidak ada. sebenarnya kita, kalau saya sendiri kan saksi ya, jadi zaman kakek saya sebenarnya nggak ada masalah karena orang-orang Arab ya, turunan Arab yang baru datang itu Habib lah, waktu itu nggak dipanggil Habib itu baru, dulu itu nggak Habib Atau Pak Abud mungkin Gus. ya mungkin. Jadi itu ya hormat sama Mbah, karena memang yang dicari itu kan masih ada dipahami sebagai kerabatnya, sehingga saya paham betul waktu datang ke Mbah yang sepuh, mereka masih ya berumur yang sedang lah, antara 50-60. Jadi yang cium tangan tuh Habib ya Gus? Habib cium tangan Kiai, Iya. bukan sebaliknya. saya ini kan saksi, non sewu, saya kan saksi. Ini viral loh ini viral loh ini. Abah sama umiknya Ali Sedan, Gitu ya? Abah sama umiknya Ali Sedan itu sangat dekat dengan Mbah, sering ke rumah Mbah hampir tiap minggu. Ya Ali juga cerita saya, bahkan kakaknya itu sakit gak bisa bicara, apa ya, bisu kayak gitu, itu diobati sama Mbah, minta tolong Mbah niki kok gak iso omong pripun, akhirnya ditarik sama Mbah lidahnya, terus didoain 3 hari tidak boleh bicara, nanti setelah ini baru boleh, itu bisa omong akhirnya. Tapi saya dengar kabar ya, mau itu yang diobati Mbah itu udah meninggal katanya, kecelakaan ya. Nah itu dulu diobati Mbah, saya heran waktu itu, loh katanya apa namanya ini, iya gitu, kok pada kesini ngapain gitu kan. Ternyata ya itu hubungan kita sangat dekat dan tidak ada kayak model sekarang untuk sebenarnya dulu menghegemoni atau mendominasi, itu tidak ada begitu, mereka sangat tahu. Sebenarnya kiai-kiai dulu senang dengan Habib itu karena mereka itu pendatang, terus mengidentifikasi zuriyah, dan udah nggak usah diteliti karena memang husnul. Dan tapi memang kan mereka saat itu sangat hormat sama sangat hormat, karena mereka masih situasi susah ya, langsung tujuan masih jalannya batu kan gitu, jadi belum ada listrik kan gitu. Itu Habib belum ada ini, belum ada hotel zaman dulu, itu memang minta memo sama Mbah Hir, Mbah saya kalau mau ke Bangilan itu jujuknya ke mana, ada nggak saudara di sana, kasih tahu. Karena tantenya Mbah Jawahir, tantenya adiknya ibunya yang dari jalur Mbah Soleh Panuan Banten itu adalah nikah dengan Said Husain Al-Wahad. Itu omnya Mbah Jawahir itu adalah Said Husain Al-Wahad dulu.